yang tidak lupa. Ada Bu. Kalau sama kedua, Sakit Bu. sakit apa? Demam Bu. Kita doakan semoga cepat sembuh ya teman-teman. Amin. Baiklah anak ibu, sebelum kita memasuki pelajaran untuk menambahkan semangat nasionalis kita, baiklah terlebih dahulu kita bernyanyi. Anak ibu mau berdiri, lakukan nyanyian dari Sabang sampai Merauke. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ceritanya. Siapa di sini anak ibu yang tahu apa itu ceritanya? Cerita yang ada pada suatu daerah. Ya, Cerita masyarakat pada zaman dahulu. jadi bagian jadi dapat kita simpulkan cerita itu adalah sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dan kemudian hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita ini memiliki bukti fisiknya ya. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur ceritanya. Yang pertama ada tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran. Selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Siapa nanti dia tahu apa itu tokoh? Orang Bu. Maka jadi tokoh atau penokohan adalah peran dalam sebuah cerita dan maknanya. Contohnya kita contohkan Dimas wataknya baik. Selanjutnya yaitu ada latar. Latar terbagi jadi tiga. Yang pertama siapa tahu? Bu. Apa tuh? Ada waktu Bu. Ya, latar waktu. Contohnya Seperti siang, pagi, dan malam Bu. ya, yang kedua ada latar tempat. Siapa yang tahu apa itu latar tempat? Tempat di mana suatu kejadian itu terjadi Bu. Ya, contohnya bisa di pantai, di sungai, dan lain-lain. Yang ketiga ada latar suasana. Siapa yang tahu apa itu latar suasana? Ya, misalnya seperti suasana sedih, menegangkan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada alur. Siapa yang tahu apa itu alur? Bukan peristiwa dari gerakan. Ya, alur adalah runtutan peristiwa yang terbagi atas tiga. Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa itu? Alur maju, mundur, dan campuran Bu. Ya, jadi ada tiga, yaitu alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Siapa yang tahu apa itu alur maju? Tidak tahu Bu. Nah, jadi alur maju itu adalah ceritanya diurutkan dari peristiwa pertama sampai akhir. Yang kedua ada alur mundur. Apa itu alur mundur? Alur yang
Ya, selanjutnya yaitu ada alur campuran. Siapa yang tahu? Ya, alur campuran. Mulai kadang dari awal terus pergi ke bagian akhirnya dan seterusnya. Selanjutnya yaitu amanat. Siapa yang tahu apa itu amanat? Tanduan. Ya, ya. Jadi amanat adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan yang ingin disampaikan agar pembaca mendapat pelajaran dari cerita tersebut. Untuk memastikan apakah anak ibu menyimak dari penjelasan ibu tadi, ibu akan bagikan sebuah KPD. Sebelum itu ibu akan bagi dua kelompok, yang Priska sama kelompok 1 dan Delia sama Levita kelompok 5. Baiklah, sebelum anak-anak ibu mengajarkan LKPD supaya semangat, mari sama-sama kita berekspresi kepada anak-anak ibu. Mohon berdiri. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Apa dulu? Apakah sudah selesai, Nana? Sudah, Bu. Baiklah, dari kelompok siapa yang akan membacakan terlebih dahulu? Ya, silakan. Dari pertanyaan tadi dibuka. Kisah di pesisir pantai daerah Sumatera Barat didapat seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Adin. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya dalam menjalankan. Semakin hari Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya-kaya dalam kehidupan setelah berjuang bekerja. Mak Malin ingin merantau pergi kota sebelah. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk enak dari sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin tetaplah di sini bersama ibu. Ibu tidak ingin ada hal buruk yang menimpa-mu jika merasa berkata. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, ibu Malin meledakkan putranya yang hendak merantau. Selanjutnya kepada Priska. Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin menarik Malin dengan sangat ketat. Dia mengambilkan tangan di tepi pantai yang romantis untuk menghadapkan kepergian Malin. Beberapa langkah kemudian Malin tidak jadi berjuang berulang. Bertahun-tahun ibunya hanya hidup sendirian hingga pada suatu hari ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau dari kota sekolah. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas anak teman Ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak mesti akan kembali. Selanjutnya kepada Delia. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil dipindahkan berlibur ke pantai air manis. Harinya
kemarin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang dia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali perkataannya. Baiklah, jadi pentasannya itu dari cerita mereka sederhana yang ibu baca tadi membuat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kelompok siapa yang bisa terlebih dahulu menyebutkan hasil diskusinya? Nomor 1 dulu silakan. Jadi unsur-unsur yang sederhana dan ibu bagaimana itu merupakan anak yang ada ibunya. Selanjutnya itu kepada kelompok 2 silakan untuk menunjukkan tokoh yang ada dalam cerita tadi. Kalau kelompoknya itu ada Malin Gendang, Bu, Ibu Malin, dan istri Malin, Bu. Bagaimana sifatnya? Kalau Malin, anaknya yang durhaka dan akhirnya menerima kutukan. Sedangkan ibunya penyayang, sabar, namun akhirnya menuntut anaknya karena dikecewakan. Terus istri Malin itu istri seorang bangsawan yang memalukan Malin karena kebohongannya, Bu. Ya, jadi di situ tokohnya ada Malin, ibunya, terus istri Malin. Nah, selanjutnya itu latar kelompok siapa yang bisa menunjukkan apa latar yang dalam cerita tersebut? Saya mau Kelompok 2 lagi silakan. di situ ada latar tempat, Bu, di desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, tepatnya itu di Pantai Air Manis, Bu. Latar waktunya itu tidak disebutkan secara spesifik, namun dapat diasumsikan pada masa lalu, masa lampau, Bu. Sedangkan latar suasananya itu berubah-ubah, Bu, dari suasana bahagia saat awal cerita, berkisah ketika Malin merantau hingga sedih dan penyesalan di akhir cerita. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Apakah kelompok 1 berbeda jawabannya atau sama? Sama, Bu. Selanjutnya itu alur. Siapa yang bisa Alurnya alur maju, Bu. Dari cerita Malin itu dari dia masih kecil sampai dia dituntut menjadi batu ketika sudah dewasa, Bu. Ya, jadi alurnya itu alur maju. Cerita dimulai dari masa kecil Malin, sudah yaitu perjuangan yang untuk sukses, hingga akhirnya menjadi anak durhaka dan dikutuk menjadi batu. Selanjutnya amanat. Kepada kelompok 2 itu silakan. Amanat yaitu yang pertama itu intinya berbakti dan menghormati orang tua. Terus selanjutnya amanat cerita itu kesombongan dan kebohongan akan membawa malapetaka. Dan setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Ya, jadi dari cerita Malin itu kita dapat simpulkan bahwa jangan sekali-kali melawan terhadap Orang tua. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah menjawab pertanyaan LKPD. Mari sama-sama kita berikan nafas untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mengevaluasi pelajaran dari cerita pertama sampai yang terakhir. Nah, yang pertama cerita ringan itu Cerita yang ada pada zaman dahulu. cerita rata-rata. Ya, jadi cerita yang ada dari masa lalu dan berkembang di masyarakat dan memiliki bukti fisiknya. Contohnya dari cerita Malin tadi, bukti fisiknya itu ada di Pantai Air Manis, yaitu seperti batu yang sedang tersujud. Nah, selanjutnya tadi ada yang menjelaskan tentang unsur-unsur ceritanya. Apa-apa saja? Tema, pokok, penokohan, latar, alur, dan amanat, Bu. Ya, baiklah, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Astagfirullah